Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Jadi Pak Harto itu orang baik, orang tahu diri itu. Nggak mau saya. Tahun 67 dipaksa. Bung Karno nggak mau bubarkan PKI. Kalau mau jadi presiden ya presiden, tapi PKI tetap jalan. Akhirnya apa Pak Harto? Kalau gitu, ya kita pilih presiden yang baru terpaksa. Siapa? Pak Harto bilang Nasution. Itu jenderal paling senior, kata Pak Harto pada waktu itu. Nasution bilang, Harto, saya ini orang Batak. Orang Batak nggak bisa jadi presiden di Indonesia, harus orang Jawa, dan orang Jawa itu sekarang kamu, Pak Harto. Nah kalau begitu, kata Pak Harto, saya mau jadi presiden tapi setahun saja. Jadi Pak Harto itu tidak gila jabatan, enggak. Saya mau setahun. Oleh sebab itu TAP MPRS tahun 67 itu mengangkat Presiden Soeharto selama 1 tahun dan ditugasi untuk menyiapkan pemilu tahun 1968. Jadi Pak Harto, oke, saya mau kalau mau jadi presiden 1 tahun aja pejabat presiden. Tapi pergolakan politik menyebabkan nggak bisa diadakan pemilu 68. Undang-undangnya mau pakai sistem apa? Sistem distrik apa proporsional? Partainya apa saja? Apa partai tahun 55? Itu ada PKI-nya, kemudian ada perorangan. Nggak selesai perdebatan setahun sehingga Pak Harto hadir ke MPR pada waktu itu, ke MPRS. Saya lapor tidak bisa pemilu 68. Kemudian Pak Harto minta ya diperpanjang aja jabatan sampai tahun 73. Nah disitulah mulai Pak Harto tuh mau, tadinya nggak mau, kemudian mau sampai tahun 73. Nah. Tetapi sesudah lama begini, ya alasan-alasan dulu menjatuhkan Pak Harto tuh KKN misalnya. Nah sekarang KKN lebih banyak loh dari zaman Pak Harto. Iya tuh, lebih banyak. Nggak bisa. Zaman reformasi itu lebih parah. Jadi vertikal horizontal KKN-nya udah pasti. Hutangnya lebih banyak. Kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? Sekarang KKN-nya lebih banyak. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai pakarnya boleh tanya saya secara spontan, siapa yang korupsi di partai ini, siapa korupsi. Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di parlemen. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, Pak Harto itu memenuhi segala syarat untuk mendapat pahlawan nasional. Ada 13 syarat di situ untuk menjadi pahlawan nasional. Memenuhi syarat Pak Harto. Ya kan, apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan? Hanya bisa memancing, membunuh jutaan rakyat Indonesia, udahlah melanggar HAM, ya kan, membunuh jutaan rakyat, dan ada urusan sejarah, udahlah nggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional. Kalau mau bicara kesalahan presiden, semua presiden punya salah. Mungkin banyak yang tidak tahu. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret, membubarkan DPR, membubarkan konstituante, Bung Hatta itu nulis buku Demokrasi Kita. Di situ Bung Hatta pun mengatakan Bung Karno itu kudeta. Bung Karno kudeta. Artinya kalau ada orang bilang Pak Harto kudeta, sebelumnya pun sama, sebelumnya pun lagi sama. Kalau misalnya kita mau fokus pada Pak Harto, ya dia belum pernah dijatuhi hukuman pidana juga. Bung Karno juga belum pernah diadili, belum pernah dijatuhi hukuman pidana. Kemudian malah sekarang itu orang mulai kampanye rindu ya zaman Pak Harto gitu. Ini seluruh proses reformasi loh, sejak awal kita nih menjadi semakin jelek bukan semakin baik, korupsinya makin merata sekarang ini. Pak Harto itu sudah berhasil lah membangun ekonomi. Bahwa dia salah ya salah. Presiden sebelumnya juga salah. Presiden sebelum lagi salah gitu.